Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam program Kebenaran yang Memerdekakan. The truth shall make you free. Kali ini kita akan membicarakan tentang masalah investasi. Dalam situasi pandemi sekarang ini, koran-koran dan juga seminar-seminar banyak membahas tentang investasi apa yang perlu atau lebih tepat untuk kita lakukan pada masa-masa yang seperti ini. Beberapa analis kemudian menyarankan investasi pada logam mulia sebagai sebuah instrumen investasi yang sangat disarankan pada saat-saat ini. Ketika saya membaca firman Tuhan, kemudian saya melihat ada sesuatu yang berbicara juga tentang emas atau logam mulia. Dalam kitab Amsal disebutkan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Wow, membaca ini saya jadi agak kaget gitu karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Selanjutnya dikatakan, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita melihat bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada instrumen investasi yang disarankan oleh koran-koran, oleh para motivator, oleh para pebisnis. Karena kita percaya firman Tuhan melebihi semua nasihat yang boleh diberikan oleh siapapun. Dan firman Tuhan mengajarkan kita bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena tadi keuntungannya jauh melebihi, bahkan ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Oleh karena itu saya kemudian menjadi berpikir tentang instrumen investasi yang perlu saya relokasikan kembali. Kalau selama ini kita lebih seperti menggantungkan security atau rasa aman kita pada instrumen investasi yang nampak. Apakah itu logam mulia, deposito, reksadana atau apapun itu. Tetapi melalui firman Tuhan kita diajarkan untuk mengalokasikan apa yang harus kita deposit secara supranatural. Dalam arti begini, bahwa memiliki aset, apakah itu properti, logam mulia, itu semua baik. Tetapi yang tidak berubah, yang kekal, yang pasti memberikan security buat kita adalah hikmat dari Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan, dan kita percaya di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 30, Kristus itu telah menjadi hikmat bagi kita. Dengan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, menghabiskan waktu dengan firman Tuhan, masuk ke dalam hadiratnya, menurutku di situ kita sedang berinvestasi. Dan di situ kita sedang menanamkan investasi kita, waktu, perhatian, pemikiran kita kepada sesuatu yang jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga daripada emas, logam mulia, deposito, properti, dan lain-lain. Kenapa? Karena sumber itu dari atas ketika kita mengandalkan hikmat dan karunia Tuhan, berkat Tuhan. Sumbernya itu dari atas. Kalau sumbernya dari Tuhan di atas, maka dia dapat menggerakkan segala sesuatu untuk memberkati kita.
Beda dengan sumber yang terlihat seperti logam mulia, seperti deposito atau properti. Kita tahu beberapa tahun yang lalu, katakanlah 10 tahun yang lalu, properti mengalami masa keemasannya. Kita semua diajarkan oleh para pakar untuk beli properti. Tapi apa yang terjadi sekarang? Berubah. Properti tidak lagi menjadi favorit, bahkan banyak orang jual rugi, cut loss. Karena ternyata apa yang dulu dibilang orang sebagai instrumen investasi yang sangat penting, ternyata sekarang tidak sesuai dengan apa yang orang bilang. Demikian juga instrumen investasi yang lain. Semua itu fluktuatif sifatnya. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung keadaan dan situasi. Tapi dari firman Tuhan kita belajar bahwa instrumen investasi yang paling tepat kita lakukan adalah membenamkan diri, waktu, pikiran, dan tenaga kita untuk menjadi semakin dekat, menyatu dengan hikmat, yaitu Kristus yang ada di dalam kita. Dengan menyadari ini, maka bukan kita yang mencari berkat, tapi berkat yang akan mendatangi kita. Berkat yang akan mencari kita, menemukan kita, mencaplok kita. Karena kita tidak berkonsentrasi mencari berkat, tetapi kita mencari Tuhan. Maka Tuhan mengirimkan berkat kepada kita. Seperti Injil mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, investment, logam mulia, deposito, properti, itu semua adalah bonus yang akan ditambahkan ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan hikmat Tuhan, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua instrumen investasi yang kita diskusikan tadi akan ditambahkan kepada kita. Jadi ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Amin. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Anda berinvestasi, menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga Anda kepada firman Tuhan yang adalah sumber hikmat, kepada Kristus yang adalah hikmat kita, maka hasilnya akan jauh lebih baik, jauh lebih menguntungkan dalam segala aspek. Bukan hanya aspek finansial, bukan hanya aspek materi, tetapi juga aspek yang lebih holistik, yaitu ketenangan, ketentraman, kedamaian, berkat, sukacita yang ada di dalam hidup kita. Karena kita menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya ini sharing yang sangat memberkati dan memerdekakan. Seperti judul dari topik diskusi atau tema dari program ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Jadi saya berharap kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita dari belenggu pemikiran investasi yang banyak diajarkan oleh para motivator atau analis keuangan. Karena kita berpegang kepada firman Tuhan yang jauh lebih powerful daripada setiap orang yang mengaku ahli dalam bidang apapun itu. Tuhan memberkati.